Pemirsa, tersangka korupsi dan TPPU Febri Adriansyah mengajukan 2 gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pertama, gugatan soal penetapan tersangka dengan nomor perkara 134. Kedua, gugatan soal penahanan dengan perkara nomor 135. Apa pelanggaran yang digugat pemohon dan apa tanggapan dari pemohon? Berikut ulasannya dalam Top Review Tunggu Apa Lagi bersama Kata Uma. Selasa pagi 18 Agustus 2026, pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, ruang sidang 03 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mulai ramai. Hari itu dijadwalkan sidang perdana pra-peradilan dengan pemohon tersangka korupsi dan tindak pidana pencucian uang Febri Adriansyah. Sidang kali ini merupakan sidang perkara nomor 134 dengan termohon Polda Metro Jaya. Objek gugatan adalah keabsahan penetapan tersangka, tindakan penggeledahan rumah, serta penyitaan barang bukti, termasuk uang tunai dan emas berat 74 kg. Sidang dipimpin Hakim Tunggal Richard Edwin Basuki. Dalam sidang pra-peradilan di PN Jakarta Selatan, tim kuasa hukum Febri Adriansyah mengidentifikasi adanya 30 dugaan pelanggaran hukum acara dan prinsip due process of law. Puluhan pelanggaran tersebut dirangkum ke dalam 5 aspek utama, yaitu ketidakjelasan tindak pidana asal atau predicate crime, cacat prosedur penggeledahan dan penyitaan, penetapan tersangka tanpa pemeriksaan awal, pelanggaran prosedur pencegahan ke luar negeri, dan kejanggalan penanganan perkara keseluruhan. Jadi dari 5 aspek tersebut, kami mengidentifikasi ada indikasi 30 pelanggaran hukum acara dan prinsip-prinsip due process of law. Nah, 30 inilah tentu yang akan diuji lebih lanjut. Besok kita akan dengar jawaban dari para termohon dan turut termohon, serta kami akan mulai mengajukan bukti-bukti surat atau bukti-bukti dokumen. Dan di hari berikutnya kami akan mengajukan ahli yang relevan agar membuat semakin jernih hukumnya dan semakin terang untuk menguji dugaan pelanggaran 30 dugaan pelanggaran hukum acara dan prinsip due process of law yang kami sampaikan tadi. Pada sidang lanjutan perkara nomor 134 pada Rabu 19 Agustus, pihak Polri melalui tim hukum Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri menolak seluruh dalil gugatan Febri Adriansyah dan meminta Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan untuk menggugurkan permohonan pra-peradilan tersebut. Ada 4 poin bantahan utama yang disampaikan pihak Polri. Pertama, Polri telah mengantongi lebih dari 2 alat bukti sah. Kedua, pemeriksaan calon tersangka bukan syarat mutlak. Ketiga, izin Jaksa Agung tidak diperlukan untuk penggeledahan. Dan keempat, gugatan dianggap salah alamat dan masuk pokok perkara. Bahwa penyitaan yang dilakukan oleh para termohon bukan merupakan tindakan yang dilakukan secara sewenang-wenang dan bukan pula semata-mata didasarkan pada penilaian subjektif penyidik, melainkan berdasarkan fakta-fakta, keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen, barang bukti, serta hasil penyidikan yang menunjukkan adanya hubungan antara benda-benda yang disita dengan tindak pidana yang sedang disidik. Bahwa perkara AKO berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam proses penanganan perkara Asabi dan asuransi Jiwasraya yang diduga melibatkan oknum pegawai negeri atau penyelenggara negara. Selain mendengarkan bantahan Polri untuk perkara 134, pada Rabu 19 Agustus juga digelar sidang perdana gugatan pra-peradilan perkara nomor 135 yang menggugat Kejaksaan Agung terkait keabsahan penahanan Febri Adriansyah dalam kasus lanjutan TPPU. Sidang dipimpin Hakim Tunggal yang sama, Richard Edwin Basuki. Melalui kuasa hukumnya, Magdir Ismail, Febri Adriansyah meminta Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan menyatakan bahwa surat perintah penanganan yang diterbitkan Kejagung tidak sah. Mereka memohon agar hakim memerintahkan Kejaksaan Agung untuk segera membebaskan Febri Adriansyah dari rumah tahanan.
Kedua, meminta status tersangka TPPU dibatalkan. Tim hukum menilai surat penetapan tersangka tertanggal 24 Juli 2026 yang dikeluarkan Kejagung. Selain itu, langkah hukum penetapan tersangka ini dituding dilakukan secara terburu-buru dan indikatif mengabaikan prosedur formal. Karena itu, pihak Febri mendesak penghentian penyidikan atau SP3. Pihak Febri juga menuntut pemulihan hak dan nama baik. Ini bukan hanya kepentingan dari Pak Febri Ardiansyah, tetapi adalah untuk kepentingan penegakan hukum. Sehingga tidak semua orang dengan mudah dan serta-merta, ya, apalagi disangka dengan pasal-pasal yang belum ada undang-undangnya. Ini kan akan merugikan kepentingan hukum orang dan juga ini adalah bentuk pelanggaran terhadap hukum yang dilakukan secara kasat mata. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, menurut hemat kami, pra-peradilan ini adalah untuk menguji, ya, bukan hanya sekedar jalan pikiran kita, tetapi juga menguji niat baik kita di dalam menangani setiap perkara. Karena bagaimanapun juga, pada hari ini memang terjadi pada Pak Febri Ardiansyah, besok atau lusa atau tahun depan itu bisa terjadi pada orang yang lain. Bayangkan kalau orang disangka melakukan perbuatan yang belum ada hukumnya dan kemudian ditahan dengan itu. Ini bukan hanya merugikan hak asasinya dia, tetapi juga merugikan kepentingan hukum kita sebagai warga negara. Nah, ini yang saya kira yang perlu mendapat perhatian dari kita semua. Berdasarkan ketentuan hukum acara pidana atau KUHAP, hakim tunggal memiliki waktu maksimal 7 hari kerja untuk menyelesaikan sidang pra-peradilan dan membacakan putusan. Sidang perkara nomor 134 akan dilanjutkan pada Kamis 20 Agustus 2026 yang akan memasuki tahap pembuktian. Putusan akhir dari Hakim Tunggal Richard Edwin Basuki diperkirakan baru akan dibacakan pada akhir pekan ini, atau paling lambat pertengahan pekan depan. Sementara itu, untuk perkara nomor 135 akan dilakukan pada Kamis 20 Agustus 2026 untuk mendengarkan jawaban resmi, bantahan, dan pembelaan dari pihak Kejaksaan Agung selaku termohon. Setelah pembacaan jawaban, sidang akan dilanjutkan secara maraton ke tahap pembuktian surat dan dokumen. Hakim tunggal wajib memutus perkara pra-peradilan maksimal dalam waktu 7 hari kerja, sejak sidang pertama dimulai. Putusan akhir untuk perkara 135 ini diperkirakan akan dibacakan pada Kamis 27 Agustus 2026. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.